Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadika Surya dan dengan saya Sri Winda Agustina. Di sini kami akan membuat video tugas Pancasila. Di sini saya sebagai penanya dan rekan saya sebagai penjawab. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian Pancasila sebagai rangkaian. Baik, untuk soal nomor 1, Pancasila sebagai rangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, nilai solidaritas, nilai kepercayaan, dan nilai keadilan. Pertanyaan kedua, menalar dan menyusul argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila. Sebutkan komponen dalam pendidikan Pancasila. 1. Yaitu pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda. Yang terakhir, alasan mendasar bukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 3. Pertanyaan nomor 3. Wilayah-wilayah Nusantara mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebutkan minimal 4. Baik, yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Untuk yang keempat yaitu solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan misi pendidikan Pancasila. Baik, untuk nomor 1 yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 3. Membangun budaya Pancasila sebagai salah satu cerminan kehidupan atau misi sosiokultural. Yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan. 3. Pertanyaan nomor 5. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Contohnya, 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya berlangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam bernegara. 6. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan nomor 7. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berpendidikan tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan berdaya saing. 4. Mampu mengikuti perkembangan dan seni. Pertanyaan nomor 8. Pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. Contohnya, 1. Sebagai sumber historis pendidikan. 2. Sebagai sumber sosiologis pendidikan Pancasila. 3. Sebagai sumber yuridis. Dan yang terakhir, sebagai sumber politik. pertanyaan nomor 9. Sebutkan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, jawabannya yaitu Dewan Penjajahan nasional, zaman penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan setelah proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan nomor 10. Sebutkan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Baik, di sini saya sebagai penanya dan rekan saya sebagai jawab. Pertanyaan pertama, apa fungsi umum Pancasila? Baik, fungsi dari Pancasila adalah yang pertama adalah Pancasila sebagai paduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sumber segala sumber hukum. Yang ketiga adalah perjanjian luhur. Yang keempat adalah falsafat hidup bangsa Indonesia. Soal nomor 2, apa fungsi pokok dari Pancasila? Baik, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Apa pengertian dari Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar negara
Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Untuk soal nomor 4, sebutkan. Baik, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Apa pengertian dari Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar negara. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Untuk soal nomor 4, sebutkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sebutkan fungsi dari pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu yang pertama adalah pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang kedua adalah pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang ketiga adalah pendidikan sebagai proses penyerapan warga negara, yang keempat adalah fungsi pendidikan sebagai proses penyimpanan tenaga kerja. Baik, untuk soal nomor 6, yaitu apa fungsi Pancasila sebagai ideologi persatuan? Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat kita yang memajemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Apa fungsi Pancasila sebagai ideologi pembangunan? Fungsinya adalah yang pertama memberikan legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Baik, untuk nomor 8, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka Pancasila? Sebagai ideologi terbuka Pancasila perlu menjabarkan nilai-nilai dasarnya melalui interpretasi dan reinterpretasi yang kritis sehingga menjadikannya Pada tanggal berapa seminar untuk menentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa? baik pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 1989. Untuk nomor terakhir, nomor 10, apa yang menjadikan filosofi Grundslag dari negara yang didirikannya? Pandangan hidup bersama atau kelompok, yaitu pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kemudian melahirkan falsafat hidup bersama suatu bangsa. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.